Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar dasar-dasar Microsoft Excel. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dasar-dasar Microsoft Excel terkait dengan fungsi VLOOKUP dan fungsi if. Nah, untuk studi kasus kali ini nanti bisa di-download di kolom deskripsi. Nah, di sini untuk soal pertama, kita akan belajar menggunakan tabel bantu untuk melakukan perhitungan di Microsoft Excel ya. Nah, pertama kita buka dulu petunjuknya, golongan numerik karakter kelima dari NIP. Nah, ini NIP karakter kelima, berarti kita hitung dari depan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya, angka 4, 3, 2, 1. Nah, bagaimana cara mengambil angka ini? Nah, kalau karakter kelima dan hanya satu huruf, maka kita cukup menggunakan fungsi left. Sama dengan left, kurung buka. Ini kita klik karakter ke-5, 5 atau titik 5, enter. Loh, kok keluarnya banyak? Nah, kalau seperti ini berarti kita pakai fungsi yang namanya mid dan kita ambil cukup satu karakter saja. Mid ya 5,5,1. Nah, seperti ini, kemudian tekan enter. Nah, kita tarik ke bawah. Ya, untuk golongan selesai, kemudian masuk ke jabatan. Jabatan jika pada NIP sama dengan AD, maka jabatan administrasi. Jika pada NIP KY, jabatan karyawan, selain itu manajer. Nah, di sini pakai fungsi if. Sama dengan if. Nah, kemudian kita klik NIP. NIP di sini. Nah, perbedaannya di sini yang diambil hanya huruf AD, KY, sama MG. Sedangkan NIP di sini tampilnya komplit. Nah, maka dari itu kita pakai fungsi left. Fungsi left. Koma 2 karena hanya 2 huruf dari depan. Sama dengan AD. Nah, di sini AD diikuti tanda kutip. Maka administrasi. Koma. Nah, ini daripada nulis lagi dari awal, ini kita copy saja fungsi if-nya, kita taruh belakangnya. AD-nya kita ganti menjadi KY, kemudian administrasinya kita ganti menjadi karyawan. Nah, seperti ini, koma. Nah, setelah itu langsung manajer. Nah, selain AD dan KY nanti akan langsung dilempar ke pilihan manajer. Nah, tinggal di enter. Ya, kalau ada yang salah kita cek dulu. Ya, perhatikan konsistensi penggunaan koma atau titik koma yang disesuaikan dengan pengaturan laptopnya masing-masing. Nah, seperti ini. Kemudian status diambil dari tabel bantu 2. Nah, di sini status juga dari NIP. Nah, keterangannya NIP ya, kita cari kolom yang sama. NIP dengan NIP. Perbedaannya ini hanya ada huruf B sama K. Nah, jadi nanti NIP ini kita ambil huruf terakhirnya yang ada B sama K. Nah, sama dengan VLOOKUP. Nah, untuk VLOOKUP dan VLOOKUP perbedaannya, kalau VLOOKUP itu vertikal ke bawah, kalau VLOOKUP horizontal ya. Nah, kemudian NIP, sebelum NIP masuk, kita kasih fungsi read dulu untuk mengambil karakter terakhir. Nah, setelah itu kita klik NIP-nya.
koma, 1, nah, 1 dari kanan, koma. Nah, setelah itu kita blok data di tabel bantu 2. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tekan F4 untuk mengunci tabelnya. Nah, setelah itu kita kasih koma lagi. Nah, di sini kita masukkan kolom keberapa data yang ditampilkan. Menghitungnya dari sini ya, dari awal bloknya 1, 2. Nah, berarti ini koma 2 kurung gitu. Setelah itu di enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya gaji pokok. Gaji pokok diambil dari tabel bantu 1 berdasarkan golongan. Nah, kalau ini sudah ada golongan dan ini golongan, langsung saja sama dengan VLOOKUP. Golongan kita masukkan. Kemudian golongan di bawah kita blok beserta gaji pokoknya. Kemudian tekan F4, koma 2, kemudian kurung tutup. Enter. Nah, KNA. Nah, di sini kita perhatikan dulu. Nah, hasil dari pengambilan karakter ini masih formatnya teks. Nah, ini kita rubah menjadi numbering dengan cara menambahkan sama dengan value di depannya. Nah, value seperti ini, kita enter. Nah, gaji pokok sudah keluar. Nah, kita cek dulu di sini golongan 4 keluarnya 350. Nah, kok yang lainnya NA. Nah, ini dikarenakan data di tabel bantu 1 ini belum urut. Nah, cara mengurutkannya ini kita blok, kemudian kita sort and filter di sini pakai custom sort. Nah, ini kita sorting berdasarkan golongan. Dari kecil ke besar, klik OK. Nah, di sini sudah sesuai dengan rumus. Selanjutnya, tunjangan anak. Jika anak lebih kecil sama dengan 3, dapat 20.000 per anak. Jika lebih dari 3, maka yang dapat hanya 20.000 dikalikan anaknya ya, maksimal 3 ya. Berarti di sini kita pakai fungsi if dikombinasikan dengan perbandingan jumlah anak, kita klik lebih kecil sama dengan 3, maka 20.000, tidak usah pakai titik, dikalikan jumlah anaknya. Yang lebih besar, maka 20.000 dikalikan 3. Nah, ini di enter. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini anaknya 4, yang dapat cuma 3 ya. 20.000 kali 3 kan 60.000. Oke, next, gaji bersih. Gaji pokok tambah tunjangan anak dikurangi bon. Berarti sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan anak dikurangi bon. Nah, soal pertama sudah selesai. Kita lanjut soal kedua. Perintahnya apa ini tadi? Simpan dengan ledger 4. Nah, ini kita rename. 4. Ctrl S untuk menyimpan. Nah, ini kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini di petunjuknya, langsung ke petunjuknya, ini jelas pakai VLOOKUP semuanya karena tabelnya horizontal. Nah, jenis barang diambil dari tabel bantu 2, warna dari tabel bantu 1. Nah, ini hasil data di tabel 2 nanti digabung ke tabel 1. Caranya bagaimana? Nah, ini sama dengan VLOOKUP dulu. Sama dengan VLOOKUP. Nah, kita cek. Jelas parameternya kode ya di sini ya, kode dengan kode jual.
Nah, kita ambil data DOSETA, nah itu jelas ada di tengah sini. Ini kita pakai fungsi mid dulu. Mid kurung buka, nah ini kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karakter kelima, 2. Nah, ini tinggal kita blok sampai sini, tekan F4, 2 untuk menampilkan jenis barangnya, kurung tutup, kita enter dulu. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan pakai warna. Nah, untuk warna bagaimana? Nah, setelah rumus pertama kita masukkan simbol dan, tanda petik, spasi, tanda petik, simbol dan. Kemudian sama kita masukkan lookup. Sekarang dari kode warna. Nah, kode warna ini HT, CK, KR ada di sebelah kanan ya. Ini pakai red, RID, HT. Kode kita klik lagi, koma 2, kurung tutup, koma. Nah, ini kita blok. F4, koma 2, kurung tutup. Kita enter. Nah, seperti ini. Nah, jadi sudah ada jenis barang beserta warnanya. Nah, selanjutnya produksi diambil dari tabel panel 1. Nah, ini karena rumusnya hampir sama, bisa kita ambil saja rumus dari yang tadi, tabel bantu 1 ya. Ini kita copy. Nah, kemudian kita klik di sini. Oh ya, setelah mengambil rumus itu tekan enter dulu biar rumusnya tidak berubah. Nah, kemudian ini kita paste di sini. Nah, kita edit di bagian kolom yang di blok tadi. Nah, kita turunkan ke bawah. Ini jadinya produksinya ikut terblok, kemudian ini naik 1 menjadi 3. Nah, di sini kalau sudah tekan enter. Nah, seperti ini mudah. Nah, harga juga sama, harga dari tabel bantu 2, kita tidak usah memikirkan rumus dari awal, kita tinggal copy saja di rumus pertama tadi. Nah, seperti ini. Kita copy, enter dulu. Nah, kita paste di harga. Nah, ini tinggal kita geser tabelnya sampai ke harga. Nah, kalau sudah, ini kita ganti menjadi 3. Nah, seperti ini. Nah, cukup mudah. Nah, asalkan rumus pertama benar, rumus di belakangnya itu tinggal menyesuaikan rumus pertama. Kalau sumber datanya ada di tabel bantu yang sama. Kemudian harga resmi. Harga resmi di sini harga sama dengan harga dikali dengan jumlahnya. Enter. Kemudian di sini ada diskon. Jika karakter ketiga dari kerjua 1, maka dapat 10% dari harga resmi. Berarti kita ngambil di sini ya. Nah, sama dengan if, kita pakai if, kurung buka. Pakai mid lagi karena ada di tengah. Kita ambil karakter ketiga. Nah, kita ambil karakter ketiga dan hanya 1 karakter. Oh ya, ini pakainya koma ya. Koma sama dengan 1. Maka mendapatkan 10%. 10% dikalikan dari harga resminya. Seperti ini. Nah, selain itu, tidak mendapatkan diskon, kita kasih 0, kurung tutup aja, enter. Nah, di sini kebiasaan ya menggunakan koma sama titik komanya dicek dulu, disesuaikan dengan tabelnya masing-masing. Nah, seperti ini. Kemudian harga bayar harga resmi dikurangi diskon. Nah, ini mudah. Ini dikurangi diskon. Nah, seperti ini.
Oke, sudah. Kemudian ya simpan dengan nama Raja 5. Nah, ini kita rename aja. Nah, seperti ini. Kita simpan, Ctrl S. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Ini lumayan banyak. Nah, kita langsung saja ke petunjuk pengerjaannya. Nama barang diambil dari tabel bantu 1. Nah, di sini jelas ya, nomor transaksi dengan nomor transaksi harus sama. Kita cari MOCSHD itu jelas ada di sebelah kiri. Nah, PRPR MOHDCS. Nah, di sini ini nama barang ya, bukan bayar ya, barang. Oke, sama dengan if. Kemudian kita pakai left. Kita klik nomor transaksi, kita ambil dari kiri 2 huruf. Nah, setelah itu tabel bantu kita blok. Kemudian kita tekan F4. Nah, jika sudah, koma 2. Nah, di sini kan yang dimunculkan kan nama barang. Nama barang ada di kolom nomor 2 dari tabel bantu 1. Enter. Kita cek dulu kenapa bisa value. Ini printer. Nah, di sini ingat soal sebelumnya ada data yang tidak urut. Nah, ini bisa kita blok. Kita sort and filter dulu, custom sort, kita urutkan dari kolom A. Nah, klik OK. Kemudian kita ulangi rumusnya. Ya, ini bukan pakai if ya, tapi pakai VLOOKUP. Nah, seperti ini. Oke, next. Nah, sudah ya, PR printer, MO monitor, HD hard disk, CS casing. Nah, sudah urut. Kemudian masuk ke kondisi. Jika karakter terakhir B, maka baru selanjutnya. Nah, ini pakai fungsi if. Sama dengan if. Kita klik di nomor transaksi. Oh ya, sebelumnya kita masukkan reg dulu karena karakter terakhir. Reg B5,1 sama dengan maka lama. Koma baru. Ini tinggal tarik ke bawah. Nah, nama pelanggan. Nama pelanggan diambil dari tabel bantu 2. Nah, ini HLOOKUP ya. Sama dengan HLOOKUP. Buka, nomor transaksi tetap masuk. Nanti kita ambil, oh ya, kode bayar, dari kode bayar, bukan nomor transaksi. JSMJJP. Nah, itu ada di karakter terakhir. Berarti pakai reg dulu. Dari GHT. Nah, kita masukkan ini. Karakter dari kanan
2 karakter. Nah, selain itu kita blok di sini. Kita tekan F4,2. Nah, kita cek ke bawah. Nah, sama seperti tadi ya, ada data yang tidak urut abjadnya. Nah, ini kita urutkan dulu. Custom sort. Nah, untuk mengurutkan dari kiri ke kanan, ini opsinya kita aktifkan. Kita ganti sort left to right. Kemudian row 19, row 18, row 18 klik OK. Nah, seperti ini. Oke, lanjut jenis bayar. Jenis bayar pada kode bayar KRE maka kredit. Nah, ini diambil dari kiri 3 karakter. Nah, sama dengan if dan left. Karakter ketiga, 3 karakter dari kiri. Nah, jika 3 karakter dari kiri itu kredit, maka hasilnya adalah kredit. Dan itu tunai. Nah, seperti ini. Kemudian jumlah. Jumlah diambil karakter kelima pada nomor transaksi. Langsung saja karakter kelima jelas di tengah. Sama dengan NIP, nomor transaksi 5,1. Taruh di bawah. Kemudian harga diambil dari tabel bantu 1. Nah, di sini ada harga lama dan harga baru. Berarti kita pakai fungsi if ya, untuk mengetahui kondisi lama dan baru karena harganya berbeda. Sama dengan if kurung buka. Kemudian kita tentukan dulu kondisinya. Nah, ini E5 sama dengan misalkan lama. Maka itu VLOOKUP. Nah, kemudian langsung saja diambil dari nama barangnya saja, tidak usah mikir kode, biar mudah. Terus koma. Nah, ini kita blok. Tadi lama ya, lama bloknya sampai sini aja. Nah, kita tekan F4. Nah, di sini koma 2. Ingat, ngitungnya itu dari pertama di blok. Nah, ini 1, ini 2, walaupun dari tengah ya. Kalau dari sini berarti 1, 2, 3. VLOOKUP seperti ini, koma. Nah, VLOOKUP lagi untuk yang baru. Nah, sama dari nama barang, koma, ini ke baru. F4, koma, 2. Nah, kok 2, 3 ya. Kurung tutup. Nah, bentar. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau lama ngebloknya tadi sampai sini, kalau baru sampai sini. Oke, kemudian harga bayar. Nah, harga bayar rumusnya harga dikali jumlah sama dengan harga dikali jumlah. Bentar. Nah, seperti ini. Kemudian di sini diskon jika kondisi baru dan jumlah lebih besar 5, 10%. Nah, selain itu tidak mendapatkan diskon.
sama dengan if, karena ada dua parameter kita pakai dan atau and. Nah, di sini kita cek kondisi sama dengan baru, jumlah lebih besar sama dengan ini. Maka dapat diskon 10% dari harga bayar. Harga atau harga bayar ini tadi? Oh ya, harga bayar. Kurung tutup, enter. Oh ya, nah, selain kondisi baru tidak dapat ya, cuma 0 aja. Nah, seperti ini. Kemudian total ini sama dengan harga bayar dikurangi diskonnya. Kemudian paling bawah untuk total keseluruhan ini pakai sum, sama dengan sum, kurung buka, ini tinggal di jumlah ke bawah seperti ini. Kemudian tabel grafik, oh ya, ini ada grafiknya ya. Ini kita blok dulu untuk membuat grafiknya, kemudian kita klik insert, pilih salah satu model chartnya. Nah, misalkan seperti ini, taruh di mana yang tidak mengganggu tampilan. Nah, misalkan di sini. Nah, judulnya tinggal kita sesuaikan menjadi laporan pembayar atau grafik penjualan. Nah, seperti ini. Nah, ini kita rename. Oh ya, sortir data di atas berdasarkan kondisi. Oh ya, kita sortir dulu ya, kondisi. Kondisinya secara ASC dan nama barang secara des. Nah, sortir kita blok dari sini. Kemudian kita klik sort and filter, custom sort. Nah, kondisi ada. Oh ya, sebelumnya ini kita kembalikan normal dulu ya. Nah, dari atas ke bawah atau top to bottom. Nah, ini kondisi itu ada di kolom E. Kemudian ini benar, kemudian kita tambah level. Nah, ini berdasarkan nama barang kolom D, ininya dibalik. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Nah, itu sortir. Kemudian beri tanda mata uang rupiah pada harga bayar, diskon, dan total. Nah, ini kalau mau ngasih tanda ini di blok, kemudian klik kanan, kemudian format cell. Kita pilih currency di sini. Ini kita cari mata uang rupiah. Klik OK. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai. Kita edit menjadi alat uji untuk nama shift-nya. Kemudian kita simpan. Nah, seperti ini. Kemudian shift 4, nah, 4 ini hanya membuat grafik ya. Ini seperti tadi, ini tinggal di blok, insert. Misalkan pengen grafik bar, nah seperti ini. Satu. Kemudian buat lagi, misalkan insert, nah, yang mendatar, nah, misalkan klik 94 dulu, blok lagi,
kita pilih bar lagi, nah, misalkan yang seperti ini. Taruh bawahnya. Kemudian misalkan pengen membuat dalam bentuk kue, hanya khusus untuk AutoCAD-nya saja. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini kita blok, kemudian insert, kemudian kita pilih yang ini, P, kita pilih yang 3D. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, kemudian misalkan ini mau dipisah. Nah, ini tinggal kita kasih judul grafik penjualan, grafik perkembangan siswa. Ini sama, kita copy aja. Nah, untuk tampilan ini bisa dirubah ya. Bebas mengubah sesuai yang diinginkan. Simpan dulu. Nah, sekian untuk tutorial atau latihan Excel kali ini. Silakan dipraktekkan. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Ya, sekian untuk tutorial kali ini. Selamat melakukan praktek. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.